Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan diantaranya Arini Cahyarobani, Fani Rahmawati, Mela Mulyani, Rodotul Munawaroh, Siti Alfia, dan Tri Hanisa Lesmiani akan memaparkan materi terkait sintesa protein. Yuk kita simak videonya. Berikut ini adalah sel, yakni unit dasar dari semua jaringan kehidupan. Dalam kebanyakan sel manusia ada struktur yang disebut sebagai nukleus. Nukleus ini merupakan inti sel yang berisi gen-gen. Pada manusia, gen dibagi menjadi 23 pasang kromosom. Setiap kromosom mengandung untaian panjang DNA yang tersusun erat di sekeliling protein yang disebut histon. Dalam DNA ada bagian yang disebut sebagai gen. Gen-gen ini berisi petunjuk untuk membuat sebuah protein. Ketika gen diaktifkan, enzim yang disebut RNA polimerase akan menempel pada gen pertama dan akan bergerak di sepanjang DNA, membuat untaian mRNA dari base kosong yang ada di dalam nukleus. Kode DNA menentukan urutan base kosong yang akan ditambahkan ke mRNA. Proses ini disebut transkripsi. Sebelum messenger RNA dapat digunakan sebagai template untuk produksi protein, maka perlu diproses. Hal ini melibatkan proses mutasi, yakni dengan menghapuskan atau menambahkan bagian dari RNA. mRNA kemudian akan bergerak keluar dari inti menuju sitoplasma. Pabrik protein dalam sitoplasma disebut ribosom yang akan mengikat mRNA. Kemudian, ribosom akan membaca kode mRNA untuk menghasilkan rantai yang terdiri dari asam amino. Terdapat 20 jenis asam amino. Molekul RNA akan mentransfer dan membawa asam amino ke ribosom. Ketika base penyusun mRNA akan dibaca sekaligus, setelah ketiga base dibaca, kemudian sebuah RNA ditransfer dan memberikan asam amino yang sesuai. Hasilnya ditambahkan membentuk rantai dari asam amino. Setelah asam amino terakhir, ditambahkan rantai asam amino terlipat ke dalam bentuk 3 dimensi yang kompleks untuk membentuk sebuah protein.